Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik yang kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Umat Kristen di Kabupaten Tapanuli Selatan semangat membersihkan gereja yang berlumpur demi rayakan Natal. Kayu gelondongan dimanfaatkan untuk membangun pondok pesantren di Tapanuli Tengah. Ribuan penumpang padati pelabuhan Belawan, Kota Medan. Pemudik pilih naik kapal karena biaya murah. Kayu gelondongan yang berserakan di lokasi bencana dimanfaatkan untuk membangun pondok pesantren dan kayu bakar di Tapanuli Tengah. Kayu gelondongan yang dibawa banjir juga masih menumpuk di Padang, Sumatera Barat. Kayu-kayu besar yang dibawa banjir bandang masih berserakan di sepanjang Sungai Batang Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Keberadaan kayu gelondongan membuat warga cemas lantaran dapat merusak permukiman saat air sungai meluap. Alat berat telah dikerahkan, namun belum ada proses pembersihan jalur sungai dari kayu gelondongan. Khawatir nggak Bang dari masyarakat? Ada tumpukan kayu yang seperti ini, kalau dapat secepatnya dibenai gitu Bang. Ya. Karena kayu besar Bang ya? Ya, kayu besar untuk menghalang nanti kedatangan banjir susulan, nanti berebet lagi ke rumah warga gitu Bang, atau ke pemukiman warga gitu. Warga berharap kayu-kayu yang menutupi aliran sungai segera diangkut. Kayu gelondongan juga berserakan di Padan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Warga memanfaatkan tumpukan kayu di tepian sungai untuk merenovasi pondok pesantren yang telah berdiri sejak 2020 silam. Apalagi kondisi bangunan dari triplek dan kayu itu sudah lapuk. Selain itu, sebagian diantaranya diolah menjadi kayu bakar untuk kebutuhan memasak warga. Itu untuk apa? Sebetulnya untuk kayu bakar dan juga renovasi pondok, karena yang pertama itu kan pondok itu dibuat dari triplek, ini udah tua karena udah berumur hampir 6 tahun, jadi rencana mau direnovasi pelan-pelan gitu ya Pak. Ini kayunya ini Pak udah banyak Pak yang terkumpul atau gimana? Ada sekitar 20 batang, besar kecil dia, panjang pendek. Seluruh kayu yang dimanfaatkan diklaim telah dikoordinasikan ke pihak kepolisian. Tim Liputan melaporkan. Longsor dan banjir susulan menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Aceh. Hal ini tentunya mengagetkan warga di pengungsian. Berikut informasi selengkapnya. Allahu Akbar. Ya Allah. Mohon siaga yang di bawah. Di tengah penanganan bencana, warga kembali dikagetkan banjir susulan yang disertai lumpur dan bebatuan dari hulu Sungai Batang. Ya, warga Kanagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya yang masih trauma dengan bencana yang menimpa mereka beberapa waktu lalu langsung berhamburan keluar rumah. Apalagi lumpur datang secara tiba-tiba saat cuaca cerah. Petugas pun langsung mengerahkan alat berat untuk bersihkan jembatan penghubung Sungai Batang yang tertutup lumpur. Kondisi yang sama juga terjadi di Kampung Batu Busua, Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa malam. Banjir datang tiba-tiba merendam permukiman dan akses jalan saat hujan deras mengguyur. Gunakan tali, petugas TNI mengevakuasi 15 warga yang terjebak banjir. Di antaranya beberapa warga yang baru pulang mengambil bantuan. Jadi saya beserta anggota saya berangkat ke lokasi di seputaran jembatan Batu Busuk. Di sana kami lihat air sudah tinggi, sudah sampai sedada. Untuk warga yang kami evakuasi, tadi ada 15 orang, itu diantaranya terdiri dari 1 orang ibu hamil, 2 orang balita, dan 12 orang lainnya ada juga tadi yang membawa sembako. Sementara itu, upaya pencarian korban longsor dan banjir bandang di Sibolga, Sumatera Utara terus berlangsung. Selasa siang, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jasad korban yang tertimbun material lumpur. Hingga Selasa malam, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di 3 provinsi mencapai 1.112 jiwa. Tim Liputan melaporkan.
Umat Kristen Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, antusias sambut perayaan Natal di lokasi bencana banjir bandang. Mereka tampak semangat membersihkan gereja dan memasang pernak-pernik Natal di gereja. Inilah penampakan luar Gereja Kristen Protestan Angkola yang berada di Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi sekitar masih penuh lumpur. Rabu pagi tampak personil Brimopolda Sumut bersama masyarakat bahu-membahu memasang pernak-pernik Natal di gereja ini. Bersama-sama dengan warga sekitar, mereka berupaya menguras air yang tergenang di halaman gereja. Namun di dalam gereja, sejumlah jemaat pun terlihat bergembira mempersiapkan pernak-pernik Natal. Sebelumnya, saat banjir bandang melanda pada 25 November silam, gereja ini tampak porak-poranda. Kursi gereja berhamburan hingga material pasir dan lumpur menutup gereja ini setinggi 1 meter. Warga sekitar pun bersyukur karena mereka kini dapat merayakan ibadah Natal di gereja ini. Meskipun keadaan rumah juga belum membaik, keadaan kebun juga belum membaik, tapi hari ini kami sungguh bersuka cita karena masih bisa merayakan Natal. Meskipun dalam suasana bencana, duka, tapi kami bersuka cita. Semoga ini bisa menjadi semangat untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Saat ini masyarakat pun sudah antusias untuk melaksanakan menyambut perayaan Natal 2025 serta menyambut tahun baru 2026. Hingga saat ini kami masih berupaya bagaimana mengeringkan genangan air ini di depan, di halaman ya, bukan di dalam. Kalau di dalam sudah clear. Sebelumnya pada 25 November, bencana banjir bandang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal itu mengakibatkan sejumlah rumah ibadah seperti gereja pun tak luput dari sapuan banjir. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Perayaan Natal di lokasi bencana berlangsung haru. Jemaat tidak menyangka bisa merayakan Natal karena sebelumnya gereja mereka porak-poranda diterjang banjir bandang. Di tengah kondisi yang belum pulih, jemaat Gereja Kristen Protestan Angkola mengikuti ibadah Natal. Sebelumnya, gereja yang terletak di Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, porak-poranda diterjang banjir bandang. Tidak sedikit jemaat yang menangis saat mendengar khotbah Natal. Mereka tidak menyangka bisa merayakan Natal meski dalam kondisi penuh keterbatasan. Merasa bersyukur ya, walaupun dalam bencana, walaupun dalam keadaan hancur. Sangat sedih, memang sangat sedih. Tapi mudah-mudahan Tuhan kasih berkat lebih dari yang sudah hanyut, gitulah Pak. Pihak gereja berharap pemerintah segera memperbaiki gereja yang rusak agar jemaat bisa kembali beribadah dengan nyaman. Pasca banjir ini percepatan untuk pembangunan gereja khususnya dan juga pembersihan gereja dan juga lingkungan gereja karena penuh dengan tumpukan lumpur dan juga kayu-kayu di sekitar gereja ini. Ibadah juga diikuti sejumlah personel Brimopolda Sumatera Utara yang sebelum perayaan Natal ikut membersihkan gereja. Di Kota Padang, misa Natal di Gereja Katedral Santa Teresia juga berlangsung hikmat, meski sederhana dalam suasana pasca bencana. Dengan penjagaan polisi, perayaan misa Natal ini juga sempat dikunjungi Gubernur Mahyaldi, Kapolda Irjen Gatot Trisuryanta dan jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam keadaan di sekitar yang masih ini dengan bencana, rasanya memang kita harus bekerja sama bergandengan. Selama ini memang kelompok-kelompok juga ikut turun membantu bagi sumbangan. Artinya kalau kita bersama-sama membangun masih tetap ada harapan untuk hari depan yang lebih baik. Pemerintah Sumatera Barat juga memastikan tak akan menyelenggarakan pesta kembang api dalam perayaan Tahun Baru 2026. Di Gereja Katedral Santa Maria Immaculata Atambua, Belu, Nusa Tenggara Timur, ribuan umat Katolik mengikuti misa Natal sambil mendoakan warga yang terkena bencana di Pulau Sumatera. Mereka berharap korban bencana di Sumatera bisa kembali menjalani kehidupan setelah kehilangan anggota keluarga dan harta benda. Untuk keluarga Katolik yang sedang merayakan Natal di daerah yang bencana, kami mendoakan semoga mereka dikuatkan, mendapatkan penguatan dan mendapat berkat dari Tuhan untuk mereka terus bertahan.
Melalui perayaan Natal, jemaat diminta terus merawat dan menjaga toleransi antar sesama demi kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Tim Liputan melaporkan.